Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Yulifa Atumufida, mahasiswa Magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jadi pada video kali ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan pemikiran hermeneutika Barat dengan relevansinya dalam pengembangan ulumul Quran. Pemikiran hermeneutika Barat dan relevansinya dalam pengembangan ulumul Quran. Jadi dalam buku Sahiron Samsudin terdapat beberapa tokoh hermeneutika Barat. Yang pertama yaitu Friedrich Schleiermacher. Friedrich Schleiermacher lahir pada tahun 1768 di Jerman, yang menjabat menjadi seorang pastor di London dan menjadi profesor teologi di Universitas Berlin. Pemikiran hermeneutika Friedrich ini yang pertama yaitu hermeneutika gramatikal. Hermeneutika gramatikal merupakan penafsiran yang dilandasi pada bahasa. Jadi seorang penafsir harus memahami bahasa untuk menafsirkan suatu teks. Dalam penafsiran terhadap Al-Quran, yang harus dipahami pertama yaitu bahasa Arab, karena bahasa Arab merupakan bahasa yang terdapat dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Makna setiap kata pada tempat tertentu harus ditentukan sesuai dengan kata yang berada di sekitarnya. Karena dalam Al-Quran terdapat polisemi, yaitu kata yang memiliki lebih dari satu makna. Dalam penafsiran Al-Quran harus memperhatikan bagian atau al-adl dan menyeluruh al-kul. Jadi perhatikan terhadap konteks tekstual sangat membantu keberhasilan seorang penafsir Al-Quran. Selanjutnya yaitu hermeneutika psikologis. Untuk memahami sebuah teks, selain memperhatikan aspek bahasa, seorang penafsir harus juga memperhatikan kejiwaan pengarangnya. Namun dalam Al-Quran tidak mungkin seorang penafsir memahami psikologis pengarangnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun spirit dari hermeneutika psikologis yaitu semangat para penafsir untuk mampu menangkap apa yang mendorong teks itu diciptakan. Jadi seorang penafsir harus mampu mengetahui asbabun nuzul yang memperhatikan latar belakang konteks histori turunnya suatu ayat. Yang kedua, Hans Georg Gadamer. Jadi Gadamer ini lahir di Marburg pada tahun 1900, yaitu sebagai filsuf Jerman. Pengaruh pemikirannya juga saat ini mempengaruhi kajian filsafat secara umum. Kemudian George meninggal pada tahun 2002. Pemikiran hermeneutika Gadamer dan relevansinya dalam ulumul Quran yang pertama yaitu teori kesadaran terpengaruh oleh sejarah dan pra-pemahaman. Setiap penafsir itu pasti berada pada situasi tertentu yang mempengaruhi pemahaman terhadap suatu teks, yaitu sejarah, tradisi, kultur, dan pengalaman hidup. Jadi seorang penafsir harus mampu mengatasi subjektivitasnya ketika menafsirkan sebuah teks. Dalam penafsiran Al-Quran, teori Gadamer ini selaras dengan Al-Wadih, yaitu larangan penafsiran tanpa memiliki ilmu yang terkait dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi, para penafsir harus memahami ulumul Quran, yaitu ilmu-ilmu tentang memahami Al-Quran. Yang kedua, teori asimilasi horizon dan dirasat mahaulaan nasoh. Pada teori ini, Gadamer menegaskan tentang diperhatikan dan diasimilasi dalam proses penafsiran. Suatu ayat atau teks bisa diketahui melalui dirasat ma'fin nahas, yaitu studi tentang apa yang ada dalam teks, dan dirasat nahaula, yaitu studi atas sesuatu teks yang melingkupi teks tersebut. Pada Al-Quran, perlu tahu tentang histori mikro, yaitu asbabun nuzul, dan histori makro, tentang kondisi bangsa Arab saat Al-Quran diturunkan. Tiga yaitu teori aplikasi dan interpretasi makna maksud. Gadamer berpendapat tentang teori ini bahwa setelah seorang penafsir menemukan makna yang dimaksud dari sebuah teks, harus memperhatikan makna asal dan makna baru agar tetap terjadi ketersinambungan. Hal tersebut sependapat dengan makna maksud, yaitu memperhatikan makna lahiriah atau al-makna al-dhahir dan makna batin al-makna al-batin. Penafsiran ini dilakukan dengan cara memperhatikan konteks tekstual dengan analisis bahasa sebagai basisnya dan konteks sejarah di mana teks itu muncul sebagai instrumennya. Yang ketiga yaitu George Gracia. George Gracia lahir di Kuba pada tahun 1942. Ia adalah seorang profesor dalam bidang filsafat di Department of Philosophy, University of Buffalo di New York. Selain ahli filsafat, Gracia juga memberikan perhatian yang cukup besar terhadap masalah-masalah etnisitas, identitas, nasionalisme, dan lain-lain. Pemikiran hermeneutika Gracia dan relevansinya dalam ulumul Quran yang pertama, membangun ulumul Quran atau ilmu tafsir yang sofistikasi dan filosofis. Keterkaitan dengan teori ini adalah pada istilah faham atau pemahaman atau understanding. Gracia mengungkapkan pemahaman adalah aktivitas mental seseorang menangkap suatu teks.
Jadi, pemahaman bersifat psikologis dan personal, dalam arti dimiliki oleh pembaca sebelum dikemukakan secara publik. Selanjutnya, bayan atau penjelasan. Tetapi dalam kenyataan belum mendapati kitab Ulumul Quran yang menghubungkan dengan teori Gracia. Kedua yaitu pengembangan penafsiran Al-Quran. Teori fungsi interpretasi yang ditawarkan oleh Gracia dapat digunakan dalam upaya mengembangkan penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan cara yang pertama, analisa histori dengan memperhatikan sebab turunnya Al-Quran secara mikro dan makro. Yang kedua itu intratekstualitas, yaitu hubungan antara ayat dengan teks lain setelah mendapatkan historical meaning. Ia dapat mengembangkan dengan melakukan fungsi pengembangan makna dengan memperhatikan makna dasar suatu kata atau istilah dengan maksud utama ayat. Yang ketiga itu fungsi implikasif yang terakhir dapat diterapkan, yaitu bentuk penafsiran ayat dengan pendekatan bidang-bidang ilmu lain. Penafsiran berbasis makna kumakzah. Metode penafsiran berbasis makna kumakzah dalam garis besar adalah sebagai berikut. Pertama, penafsir menganalisis bahasa teks Al-Quran. Penafsir harus memperhatikan bahwa bahasa Arab pada abad ke-7 Masehi yang mempunyai karakteristik tersendiri. Yang kedua yaitu penafsiran memperhatikan konteks historis atau sejarah dalam pewahyuan suatu ayat Al-Quran, baik bersifat mikro maupun makro. Yang ketiga yaitu penafsir mencoba menggali maksud atau makza al-ayat, tujuan atau pesan utama yang ayat ditafsirkan. Kemudian hal ini dapat diketahui dengan memperhatikan secara cermat konteks historis dan ekspresi kebahasaan Al-Quran. Dan penafsir mencoba mengkontekstualisasikan makna al-ayat untuk konteks kekinian. Untuk kesempatan yang akan datang dari ketiga di atas, diharapkan para penafsir seharusnya tetap memperhatikan pandangan-pandangan para penafsir masa klasik, modern, dan kontemporer dengan cara teliti, apresiatif, dan kritis. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai pemikiran hermeneutika barat dan relevansinya terhadap ulumul Quran. Syukran katsiran akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.